Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi metodologi penelitian dan penelitian ilmiah pada pertemuan ke-10. Materi kita hari ini sudah memasuki bab 4 bagian kedua. Setelah minggu lalu kita membahas bab 4 yang fokus pada identifikasi tempat riset, analisa proses bisnis, activity diagram, dan dokumen masukan keluarannya. Maka minggu ini kita akan membahas sistem usulan yang dimulai dari identifikasi kebutuhan, menentukan package diagram, merancang use case diagram, membuat deskripsi use case, merancang basis data, merancang antarmuka, implementasi, dan evaluasinya. Mengingat materi sistem usulan sangat banyak, maka materi hari ini kita batasi hanya sampai pada identifikasi kebutuhan, menentukan package diagram, merancang use case diagram, dan membuat deskripsi use case. Yang pertama hari ini adalah identifikasi kebutuhan. Identifikasi kebutuhan adalah tahap pengembang sistem menyusun beberapa banyak kebutuhan pengguna yang akan dibuat di sistem baru atau sistem usulan. Kebutuhan pengguna bisa berasal dari kelemahan sistem lama atau dari keinginan baru pengguna untuk meningkatkan kualitas layanan sistem informasi. Ini adalah contoh, kita akan buat identifikasi kebutuhannya sebagai contoh untuk CV Yusti Karya. Berdasarkan hasil analisa dan uraian umum mengenai proses yang ada pada sistem berjalan, maka pada CV Yusti Karya, identifikasi kebutuhannya dibuat berdasarkan kekurangan yang ada pada sistem yang berjalan, sehingga sistem yang baru nanti akan menghasilkan sistem yang lebih baik dari sistem yang sedang berjalan saat ini. Ini adalah beberapa di antaranya, jadi saya buat hanya sebagian saja. Ini contoh, yang pertama adalah kebutuhan akan entry pekerjaan. Jadi nanti ketika Anda membuat identifikasi kebutuhan, Anda buat 3 poin ini yang berisi yang pertama nama kebutuhannya apa, yang kedua masalahnya kenapa entry itu dibutuhkan. Dalam contoh, entry pekerjaan dibutuhkan karena pada sistem berjalan data pekerjaan hanya disimpan dalam bentuk file spreadsheet oleh staf perencanaan sehingga sering tidak aman dan adanya proses save as atau copy paste yang dilakukan. Ini alasan kenapa entry pekerjaan itu dibutuhkan dibuat dalam sistem baru. Kemudian dari masalah ini pengembang sistem mengusulkan dibuatkan sebuah form entry pekerjaan yang dapat menyimpan, mengubah, atau menghapus data pekerjaan dalam sebuah database. Dengan adanya database, maka data pekerjaan lebih aman serta dapat dengan mudah diakses dan diolah kembali karena data telah saling terintegrasi. Jadi ini adalah contohnya. Nanti ketika Anda membuat identifikasi kebutuhan atas sistem yang Anda buat, maka Anda pun akan buat seperti ini. Nama kebutuhannya, masalahnya, kenapa ini dibutuhkan, dan usulannya. Ini contoh yang kedua, ada kebutuhan kedua yaitu namanya adalah entry pemberi kerja dengan masalah. Pada sistem berjalan, belum dilakukan pencatatan terhadap data pemberi kerja, sehingga pengembang sistem akan membuat atau akan mengusulkan dibuatkannya form entry pemberi kerja yang dapat menyimpan, mengubah, atau menghapus data pemberi kerja dalam sebuah database. Dengan database ini, maka data akan lebih mudah diolah dan diakses kembali. Yang ketiga adalah kebutuhan entry kontrak. Dengan masalah, pada sistem berjalan, data kontrak hanya direkap secara global ke dalam file spreadsheet oleh staf administrasi pada akhir periode, sehingga pihak lain seperti direktur atau PIC kurang update dengan data kontrak dan terdapat kesulitan akses terhadap data tersebut. Sehingga
Pengembang sistem nanti akan mengusulkan dibuatkan sebuah form entry kontrak yang dapat menyimpan data kontrak ke dalam sebuah database sehingga dapat direcord dan dapat diakses dengan mudah oleh orang-orang atau pihak yang berkepentingan. Nah, itu adalah 3 contoh identifikasi kebutuhan yang didapat dari kelemahan sistem lama. Nah, jika nanti di sistem yang Anda buat, owner atau pemilik sistem menginginkan ada sebuah proses baru yang merupakan sistem yang belum ada sebelumnya atau belum dibuat sebelumnya, maka itu boleh Anda masukkan sebagai identifikasi kebutuhan. Jadi, identifikasi kebutuhan dapat Anda tarik dari kelemahan sistem lama atau dari kebutuhan sistem yang akan datang. Kemudian, dari sekian banyak identifikasi kebutuhan, ada beberapa proses yang saling terkait dan bersisian. Nah, proses-proses yang saling terkait itu nanti akan dikumpulkan ke dalam sebuah diagram yang namanya adalah package diagram. Package diagram atau diagram paket merupakan salah satu jenis UML yang digunakan untuk mengelompokkan elemen-elemen model dari use case atau kelas diagram. Maka kita akan fokus di mengelompokkan beberapa use case menjadi sebuah package diagram. Biasanya package diagram digunakan pada sistem yang besar. Jadi jika ada banyak sekali use case, misalnya lebih dari 12, sebagai contoh, maka 12 use case itu bisa dipecah-pecah. Kita buat menjadi 3 kelompok misalnya, maka itu pengelompokan itu disebut sebagai package diagram. Setelah menentukan identifikasi kebutuhan, selanjutnya pengembang sistem harus mengamati beberapa kebutuhan sistem yang saling berkaitan dan mengelompokkannya ke dalam diagram paket atau package diagram. Kita gunakan contoh yang ada di identifikasi kebutuhan. Ketiga kebutuhan tersebut kita kelompokkan menjadi satu package diagram. Ini dalam versi singkatnya saja ya. Kemudian dengan alasan bahwa ketiga kebutuhan tersebut adalah proses pendataan proyek, sehingga package diagram diberi nama proyek. Jadi nanti package diagramnya Anda beri nama sesuai dengan proses-proses yang di dalamnya. Jadi jika prosesnya berkaitan dengan proyek misalnya, maka Anda boleh memberi nama dengan nama proyek. Ini adalah contohnya. Jadi sistem tadi harusnya ada banyak use case. Kita ambilnya sepotong saja. Nah, 3 identifikasi yang kita bahas tadi, lalu kita kelompokkan menjadi sebuah package diagram yang kita beri nama proyek. Nah, yang 2 nanti Anda bisa lihat di contohnya, saya lampirkan dalam GC masing-masing ya. Kita fokus di contoh saja satu, yaitu dalam proyek saja. Berikutnya adalah merancang use case diagram. Dari identifikasi kebutuhan, lalu package diagram, lalu kita akan merancang use case. Use case diagram merupakan diagram yang menggambarkan interaksi antara aktor dengan sistem. Use case diagram dapat mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem yang akan dibuat. Use case diagram juga digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem dan juga mempresentasikan sebuah interaksi aktor dengan sistem. Pada contoh kali ini, pengembang sistem merancang use case diagram berdasarkan banyaknya identifikasi kebutuhan. Jadi, jika pengembang sistem mengidentifikasi 3 kebutuhan baru misalnya, maka akan dibuatkan 3 use case dalam satu use case diagram. Ini contohnya, tadi kita sudah punya identifikasi kebutuhan, ada 3 identifikasi tadi ya, yaitu entry pemberi kerja, entry pekerjaan, dan entry kontrak. Nah, 3 buah identifikasi kebutuhan itu akan menjadi 3 buah use case yang namanya bersesuaian. Setelah itu, 3 buah use case ini kita gambar ke dalam sebuah use case diagram
yang namanya adalah use case diagram proyek sesuai dengan nama package-nya tadi. Jadi dalam satu package itu ada beberapa use case. Maka package proyek tadi, perhatikan. Nah, package proyek ini adalah diagram yang menampung kumpulan use case. Nah, isinya adalah ini, ada 3 buah use case dalam satu use case diagram yang kita masukkan ke dalam satu proyek, satu use case diagram dalam satu package. Nah, ini ada login karena nanti sistem ini didesain berbasis web sehingga aktornya, staf keuangan itu butuh login untuk bisa akses ke dalam sistem. Setelah kita merancang use case diagram, lalu kita akan membuat deskripsi use case-nya. Deskripsi use case adalah hasil detail urutan interaksi aktor dengan sistem. Detail urutan transaksi ini disusun menjadi sebuah deskripsi atau penjelasan yang mudah dipahami. Banyaknya deskripsi yang harus dibuat berkaitan dengan banyaknya use case dan aktor yang terlibat. Berikut ini adalah contoh deskripsi use case dari use case diagram proyek. Yang pertama adalah use case login, sesuai namanya. Aktornya adalah staf keuangan, PIC, dan direktur. Karena nanti ini berkaitan dengan use case yang lain ya. Ini seharusnya hanya staf keuangan saja. Lalu adalah deskripsinya. Nah, ini ada aktivitas antara aktor dengan sistem. Aktor buka form, aktor entry user, dan seterusnya. Nah, inilah interaksinya yang dilakukan antara aktor dengan sistem. Kemudian yang kedua adalah deskripsi use case entry pekerjaan. Aktornya adalah staf keuangan sesuai gambar. Kemudian deskripsinya, staf keuangan pilih form entry pekerjaan, staf keuangan pilih entry pekerjaan, dan seterusnya. Ini yang disebut dengan detail urutan kegiatan yang dilakukan oleh aktor ke dalam sistem yang berkaitan dengan entry pekerjaan. Yang ketiga adalah entry pemberi kerja, aktornya adalah staf keuangan, ini adalah kegiatannya. Ini yang dilakukan staf keuangan pada saat ia mengentry pemberi kerja. Ini adalah deskripsi use case untuk staf keuangan pada saat ia mengentry kontrak. Nah, itu adalah materi kita hari ini. Berdasarkan materi pembahasan kita hari ini, maka Anda sebagai pengembang sistem yang telah memasuki tahap merancang sistem usulan, berikut ini adalah beberapa hal yang harus Anda buat. Yang pertama adalah buatlah identifikasi kebutuhan, lalu tentukan package diagram, lalu rancang use case diagram, dan buat deskripsi use case. Untuk Anda ketahui, pada saat membuat identifikasi kebutuhan, Anda bisa bertanya atau berdiskusi dengan pemilik sistem atau owner tempat Anda riset. Tanyakan kepada mereka apa kelemahan sistem saat ini dan apa yang mereka butuhkan untuk sistem usulan. Nah, kelemahan sistem saat ini dan kebutuhan untuk sistem barulah yang Anda buat menjadi identifikasi kebutuhan. Dari sanalah nanti Anda akan membuat package diagram, use case diagram, dan deskripsi use case-nya. Pada saat Anda menggunakan diagram UML seperti package diagram dan use case diagram pada materi hari ini, Anda sebaiknya menggunakan aplikasi khusus untuk menggambar diagram UML. Jadi sebaiknya tidak menggunakan Microsoft Word untuk menggambar misalnya. Anda boleh atau bebas menentukan aplikasi apa saja yang khusus digunakan untuk menggambar diagram UML. Misalnya Anda boleh menggunakan Redcoda atau Asta atau Rational Rose atau Star UML atau aplikasi lain yang memang didesain untuk menggambar diagram UML. Tugas ini dikerjakan selama 1 minggu. Hasil rancangan sistem dari identifikasi kebutuhan sampai deskripsi use case Anda serahkan ke GC masing-masing paling lambat Senin
depan bagi kelompok SI6A dan SI6B, dan Rabu depan bagi SI6J. Jika ada kendala dan pertanyaan, silakan sampaikan ke WA grup masing-masing kelas. Terima kasih untuk hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.